kurban ya kita lihat syarat-syaratnya apakah ada cacat apa enggak gitu ya, ada cacat apa enggak, tanduknya apakah masih utuh 2, kemudian di di kemaluannya itu apakah ada 2 perinsilan atau kan suka ada yang 1 tuh nggak sah kayak gitu. Menyambut Idul Adha tak lengkap rasanya kalau kita tak menyiapkan hewan ternak untuk dikurbankan. Ya, semangat berkurban mengiringi setiap langkah kita semata untuk mewujudkan cinta pada Ilahi. Persiapan momen Idul Adha yang datang setahun sekali ini nggak boleh disia-siakan. Makanya nih, kunjungan saya kali ini sengaja untuk tahu lebih banyak seputar ternak kambing untuk dikurbankan. Insya Allah nanti berkurban kita nggak sia-sia. Ikutin saya ya. Di lahan seluas 450 meter persegi ini, Pak Agus Susanto menternakkan berbagai jenis kambing seperti kambing sanen, etawa, dan Jawa Randu. Nah, biasanya jenis kambing Jawa Randu dan etawa ini nih yang dibeli untuk disembelih sebagai hewan kurban. Kambing Jawa Randu merupakan kambing hasil persilangan antara kambing etawa dengan kambing kacang. Kambing ini memiliki ciri separuh mirip kambing etawa dan separuh lagi mirip kambing kacang. Kambing etawa didatangkan dari India yang disebut kambing Jamnapari. Bobotnya antara 60 sampai 90 kg. Baik jantan maupun betina bertanduk pendek. Keturunan hasil persilangan kambing etawa dengan kambing lokal dikenal sebagai kambing peranakan etawa yang lebih adaptif dengan lingkungan lokal Indonesia. Sejak kecil, sarjana informatika berusia 36 tahun ini memang sangat tertarik dengan dunia ternak. Karena itu, Pak Agus sangat telaten mengurus ternak-ternaknya. Wah, lahap banget, Pak. Makannya nih kambing. Pak, awalnya Bapak bisa usaha ternak kambing ini gimana ceritanya, Pak? Ceritanya ya setiap hari kalau berangkat ke kantor gitu kan lewat Halim, lewat Cawang selalu kalau pas kurban itu orang jualan di pinggir jalan. Lama-lama saya sering berhenti itu kan di pinggir jalan sering berhenti. Kok kayaknya asik ternak kambing. Saya coba beli satu jantan, kasihan nggak ada ceweknya, beli lagi 1 dan seterusnya nggak terasa sampai 100 ekor sekarang. Akhirnya diternakan gitu ya? Ya, akhirnya sekarang bermain di berbagai macam segmen. Setiap 2 kali sehari, kambing-kambing ini diberi pakan hijauan dan ampas. Pakan hijauan yang mengandung karbohidrat penting sebagai sumber tenaga bagi kambing. Sedangkan ampas tahu dan tempe mengandung protein yang diperlukan untuk proses penggemukan kambing. Selain itu, ampas ini juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas susu kambing. Agar kebersihan tetap terjaga, kambing-kambing di sini juga rutin dimandikan seminggu sekali. Ya, berhubung area peternakan ini tak jauh dari pemukiman, momen memandikan kambing juga menjadi hiburan menyenangkan bagi anak-anak.
Tidak susah kok memandikan kambing, tinggal disiram dengan air bersuhu normal dan digosok agar lebih bersih. Setelah bersih, kambingnya jangan langsung dimasukkan kandang, tapi dibiarkan bebas dulu saja sekalian dijemur hingga kering. Hati-hati kambing ngamuk ya, karena biasanya kambing tidak betah jika badannya dalam kondisi lembab. Ya, seminggu sekali. Berkurban bukan sembarang menyembelih ternak. Tapi pastikan dulu bahwa kambing yang dipilih adalah kambing yang cukup umur dan tidak cacat. Karena itu, kambing juga harus rutin diperiksa kesehatannya. Kambing ini sudah 2 bulan terserang kutu atau skabis. Kutu biasanya menyerang bagian leher dan telinga kambing, makanya kambing ini dipisahkan dari kambing lainnya. Selain agar penyakitnya tidak menular pada kambing yang lain, tentunya perawatan intensif akan lebih mudah dilakukan. Nah, setiap 2 hari sekali, kambing diberi obat kutu. Memang harus ahlinya yang memberikan suntikan obat ini. Selain harus pandai menenangkan kambing, menyuntiknya juga tidak boleh di sembarang tempat, tapi harus di bagian kulitnya. Setelah diberi obat, kambing akan merasa sedikit lemas. Tapi insya Allah kutu-kutunya akan mati. Mudah-mudahan si kambing lekas sembuh ya. Amin. Bukan hanya kambing sakit saja yang dirawat. Kambing sehat pun diberi asupan vitamin B kompleks sebulan sekali. Wih, nggak kalah dengan manusia ya. Pak, jadi kalau misalnya saya mau beli kambing nih, nah itu cara ngebedain kambing yang sehat sama yang enggak tuh gimana, Pak? Kalau yang sehat ya, terutama biasanya dia aktif atau lincah gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau biasanya kalau kambing yang pasif, yang diem aja, biasanya sakit flu atau sakit kembung atau pilek gitu. Jadi itu dari apa namanya? Dari penampakan pertama ya. Kemudian yang kedua ya kita lihat kalau memang untuk kurban ya kita lihat syarat-syaratnya apakah ada cacat apa enggak gitu ya. Ada cacat apa enggak. Tanduknya apakah masih utuh 2. Kemudian di apa namanya? Di kemaluannya itu apakah ada 2 perinsilan atau kan suka ada yang 1 tuh nggak sah kayak gitu-gitu ya. Di sekitar mulut penyakit orf atau di telinga atau di leher itu penyakit kutu tadi. Ini apa lagi, Pak? Jadi untuk powder ya, untuk obat kutu. Untuk mencegah berkembangnya kutu, setiap habis mandi, kambing juga ditaburi bedak khusus. Satu lagi. Udah, cukup. Nah, ini nih yang tidak kalah pentingnya. Kesehatan kuku kambing juga harus diperhatikan. Jangan meremehkan kesehatan kuku kambing loh. Karena kalau tidak dirawat, kuku kambing bisa jadi sumber penyakit. Kuku kambing yang dibiarkan panjang akan membuat si kambing susah berdiri. Kalau sudah begitu, kambing akan malas makan dan malas bergerak yang berdampak pada kematian. Ya ampun, bahaya juga ya.
Nah, yang agak sulit dari perawatan kambing ini justru gunting kukunya, karena selain kukunya itu agak alot dan keras, waktu gunting kukunya ini harus dibantu oleh beberapa orang gitu, karena takutnya si kambing malah Berontak. ngamuk atau berontak. Nah, kalau ingin mencari kambing sepanjang tahun tanpa harus menunggu musim kurban, kita bisa menyambangi pasar kambing di Jalan Haji Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sudah berusia 26 tahun ini. Sekitar 40-an pedagang sudah turun-menurun berdagang kambing di pasar ini. Kebanyakan mereka adalah warga asli Betawi. Nah, Pak Haji Farid inilah salah satu pedagang yang paling senior di pasar ini. Dari pasar kambing inilah ia mendulang rezeki. Pak, awalnya Bapak bisa dagang kambing di sini itu gimana ceritanya, Pak? Pertama saya berdagang itu di Regional Tanah Abang. Regional Tanah Abang memindahkan kita ini ke Jalan Sabeni. Ya. Nah, itu kalau nggak salah 1986. Nah, dari 1986 sampai detik ini kita masih di sini. Nah, ini kan pedagang kambing ini pedagang historis, Pak. Pedagang tradisional, pedagang yang turun-menurun dari generasi ke generasi penerus. Sepertinya dari kakek saya pedagang kambing, orang tua saya pedagang kambing, dan saya pedagang kambing. Kambing-kambing potong yang ada di sini didatangkan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah setiap 2 kali dalam seminggu. Menjelang hari raya, pengirimannya bisa lebih sering, bahkan hampir setiap hari. Pasar yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini memungkinkan pembeli bisa memilih kambing sesuai kebutuhan. Kebanyakan mereka yang datang membeli kambing di sini adalah pengusaha kuliner kambing dan orang yang mau mengadakan akikah. Nah, menjelang hari raya Idul Adha begini, pembeli yang datang biasanya lebih banyak lagi. Salah satu pelanggan Pak Haji Farid adalah Pak Fadilah. Kali ini ia membeli 5 ekor kambing untuk kurban. Sudah sejak 5 tahun lalu ia menjadi langganan di sini. Namanya juga untuk ibadah, harus dipilih kambing yang memenuhi syarat hewan kurban. Setelah membayar uang mukanya, kambing pun siap diantar. Pembeli bebas memilih kapan waktu antarnya. Ya, kebanyakan sih mereka ingin diantar H-3 Lebaran saja. Kalau sudah diantar, baru deh dilunasi. Harga kambing di sini sekitar Rp1.250.000 sampai Rp3,5 juta. Pak, kenapa sih Bapak suka beli kambing di sini, Pak? Oh, karena ini tempatnya. Yang saya tahu, pasar kambing itu ya di Tanah Abang ada tempatnya. Karena gini, kita ini buat ibadah. Harus mempunyai yang kita beli, jangan sampai kita kecewa. Harus mempunyai kambing yang sehat. Gitu. Ya kan? Di sini saya lihat emang di sini udah turun-temurun pedagangnya. Jadi saya memang meniatnya nggak mau saya beli jalan-jalanan. Saya khawatir. Berkurban, wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Karena dalam harta, ada hak fakir miskin dan kaum duafa. Selagi masih ada kelapangan dan kesempatan, Hari Raya Idul Adha bisa menjadi